Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Haryanto Manalu. Saya mahasiswa Universitas Advent Indonesia, Fakultas Keperawatan. Ingin menyampaikan apa sih itu penyakit hematosis melena. Oke, hematosis melena ini adalah berupa penyakit yang diderita seseorang di mana feses atau BAB-nya berwarna hitam seperti teh. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah mana di lambung terjadi pendarahan di antara proksimal jejunum. Bisa juga terjadi karena pemakaian obat-obatan salisilat dan juga bisa terjadi karena minuman-minuman beralkohol, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi perlu kita ketahui itulah sebagian yang menjadi penyebab terjadinya penyakit hematosis melena ini. Oke, faktor fisiologi dari penyakit ini adalah di mana ada riwayat penyakit dispepsia, memperberat dugaan penyakit hematosis melena. Juga pernah menjalani pembedahan aorta abdominalis. Oke teman-teman, perlu kita ketahui tanda dan gejala penyakit hematosis melena ini adalah yang pertama, demam, cepat lelah, berat badan menurun. Juga karena terjadi kelainan pembuluh darah seperti kolateral, pendarahan saluran makan, bisa juga yang mengakibatkan pendarahan secara primer, teman-teman. Oke, teman-teman yang menjadi pemeriksaan diagnostik untuk penyakit hematosis melena ini adalah berupa pemeriksaan di radiologi, di esofagus, terus di lambung untuk pemeriksaan double contrast dan endoskopi, pemeriksaan ultrasonografi dan scanning, pemeriksaan ultrasonografi dan scanning hati, teman-teman. Oke teman-teman, video ini akan dilanjutkan oleh teman saya Kenny Alfredo. Oke, tadi kan sudah dibahas oleh Bang Haryanto bagaimana hematosis melena. Sebelum itu nama saya adalah Kenny Alfredo. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana penyakit ini dapat bisa di penatasan medisnya sampai dengan asuhan keperawatannya. Jadi di penatasan medisnya ini, karena bagian atas ini harus sedini mungkin diobati dan dalam pengobatannya sebaik mungkin di rumah sakit supaya dapat tertolong lebih baik lagi. Nah, pengobatan di sini itu penderita ini harus istirahat mutlak. Nah, obat-obat yang menimbulkan efek sedatif itu lebih baik dihindarkan seperti morfin, sedatif itu morfin, meperidin, dan paraldehid. Nah, itu sebaiknya dihindarkan. Lalu infus cairan langsung itu sangat diperlukan untuk mengganti darah yang hilang ataupun cairan yang hilang melalui tadi melena tadi, hematosis melena. Nah, boleh juga dipasang CVP monitor untuk pengawasan tekanan darah, pengawasan nadi, pengawasan kesadarannya, dan lain-lainnya. Lalu perlu juga untuk melakukan pemeriksaan kadar hemoglobinnya untuk melihat bagaimana keadaan perdarahannya. Lalu dibutuhkan juga transfusi darah jika memungkinkan, ataupun jika sampai darah yang hilang itu untuk bisa mempertahankan darah yang hilang, kadar hemoglobinnya 50-70% yang dari harga normal. Lalu pemberian obat hemostatik itu seperti vitamin K 4 kali 10 mg per hari, ataupun carbasokrom, Adona AC, atau antasida dan golongan H2 reseptor antagonis seperti simetidin dan ranitidin, berguna untuk menanggulangi perdarahan. Lalu dilakukan juga krisma atau lavement dengan air biasa disertai pemberian antibiotika yang tidak diserap oleh usus sebagai tindakan sterilisasi usus. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan produksi amoniak oleh bakteri usus dan dapat menimbulkan ensefalopati hepatik. Lalu ada juga pemasangan pipa nasogastrik. Tujuan pemasangan pipa nasogastrik ini untuk melihat aspirasi cairan lambung, lalu dengan pemberian obat-obatan. Pemberian air pada kubah lambung akan menyebabkan vasokonstriksi lokal, sehingga diharapkan terjadi penurunan aliran darah di mukosa lambung. Dengan demikian perdarahan akan berhenti. Lalu kubah lambung ini akan dilakukan berulang kali memakai air sebanyak 100-150 ml sampai cairan aspirasi berwarna jernih, dan bila perlu tindakan ini dapat diulangi setiap 1-2 jam.
Pemeriksaan endoskopi dapat segera dilakukan setelah cairan aspirasi lambung sudah jernih. Lalu ada juga pemberian pitresin ataupun vasopresin. Pitresin ini mempunyai efek vasokonstriksi. Pada pemberian pitresin per infus akan mengakibatkan kontriksi pembuluh darah dan splanchnicus sehingga menurunkan tekanan vena porta. Dengan demikian diharapkan perdarahan varises dapat berhenti. Lalu juga pemasangan balon SB tube. Apa sih SB tube itu? SB tube itu saya juga baru tahu bahwa kepanjangan SB tube itu Sengsteken-Blackmore. Jadi Sengsteken-Blackmore ini untuk penderitaan perdarahan akibat pecahnya varises. Sebaiknya pemasangan SB tube ini dilakukan sesudah penderita tenang dan kooperatif, sehingga penderita dapat diberitahu dan dijelaskan makna pemakaian alat tersebut, cara pemasangannya, dan kemungkinan kerja ikutan yang dapat timbul pada waktu dan selama pemasangan. Beberapa peneliti mendapatkan hasil yang baik dengan pemakaian SB tube ini dalam menanggulangi pendarahan saluran bahkan bagian atas akibat pecahnya varises esofagus. Komplikasi pemasangan SB tube yang berat seperti laserasi dan ruptur esofagus, obstruksi jalan nafas tidak pernah dijumpai. Lalu ada juga pemakaian bahan sklerotik. Nah, pemakaian bahan sklerotik sodium morhuate 5% sebanyak 5 mili ataupun salt Drecol 3% sebanyak 3 mili dengan bantuan fibrendoskop yang fleksibel disuntikan di permukaan varises. Kemudian ditekan dengan balon SB tube. Tindakan ini tidak memerlukan narkose umum dan dapat diulangi beberapa kali. Cara pengobatan ini mulai populer dan merupakan salah satu pengobatan yang baru dalam menanggulangi perdarahan saluran makanan bagian atas yang disebabkan oleh pecahnya varises esofagus. Lalu ada juga tindakan operasi. Bila usaha-usaha penanggulangan perdarahan di atas mengalami kegagalan dan perdarahan tetap berlangsung, maka dapat dipikirkan tindakan operasi. Tindakan operasi yang biasa dilakukan adalah ligasi varises esofagus, transeksi esofagus, pintasa portokafal. Operasi efektif dianjurkan setelah 6 minggu perdarahan berhenti dan fungsi hari membaik. Lalu, kita masuk ke dalam ASCEP yang tadi kan sudah diberikan penatasan medis. Jadi di ASCEP ini, kita bisa lihat dari pengkajiannya. Kita lihat bagaimana semuanya keadaan pasien yang biasanya pasien masuk. Nah, biasanya tuh keluhan utama yang pasien datang itu karena muntah darah ataupun berak darah yang datang secara tiba-tiba. Lalu kita lihat riwayat kesehatannya. Apakah pasien dulu mempunyai penyakit seperti hepatitis kronis, sirosis hepatitis, hepatoma, ulcus pepticum, kanker saluran pencernaan bagian atas, riwayat penyakit darah. Nah, lalu kita lihat juga dalam riwayat kesehatan keluarganya, bagaimana kebiasaan makan keluarga dapat memicu hematemesis melena. Lalu banyak lagi fungsi-fungsinya seperti pola eliminasinya, apakah ada gangguan, lalu pola tidur dan istirahatnya, melihat tentang gambaran dirinya menjadi badannya kurus, ataupun perutnya menjadi asites, ataupun kulit mengering, ataupun bersisik agak kehitaman. Lalu kita bisa lihat juga dalam pola menanggulangi stresnya, bagaimana coping stres yang baik pada pasiennya, bagaimana mengatasi masalah yang pasien hadapi pada saat itu. Lalu kita lihat pemeriksaan fisiknya juga, bagaimana juga di keadaan umumnya dari keadaan umumnya pasien itu bagaimana tentang ketidakseimbangan nutrisinya karena dia tidak dapat mencerna dan sering mual bahkan muntah ataupun tadi hematemesis melena. Lalu bagaimana respirasinya juga bila ada juga sesak ataupun bunyi tambahan nafasnya yang lain-lain. Nah, dan yang paling utama itu kita lihat kembali kepada eliminasinya. Bagaimana ada terjadinya, apakah pasien ini sering flatus ataupun tidak, bagaimana flatusnya, lalu apakah ada distensi abdomen, supaya kita tahu apakah ada pembengkakan seperti hepatomegali ataupun splenomegali ataupun asites. Lalu penurunan atau tidak adanya bising ususnya. Lalu fesesnya bagaimana, warnanya, baunya, dan juga bagaimana terlihat teksturnya. Lalu juga bagaimana urinnya juga kalau bisa dilihat untuk sistem eliminasi ini. Lalu diagnosa apa sih yang bisa diambil dari situ? Diagnosanya bisa ada nyeri akut karena cedera biologis. Ada juga ketidakefektifan pola nafas
berhubungan dengan ansietasnya, karena dia takut melihat bagaimana, karena biasa orang melihat sinetron kan, misalnya berak BAB-nya darah, pasti semuanya pasti cenderung pada kecemasan. Nah, jadi dari kecemasan ini bisa membuat pasien merasa sesak ataupun tidak efektifnya pola nafas. Lalu ada juga mual esofagus, itu sudah jelaskan, karena ini kita berbicara tentang bagaimana pencernaan yang bermasalah. Pasti sering tanda dan gejala yang ada pada masalah pencernaan adalah mual. Lalu ansietas juga berhubungan dengan status kesehatan, karena kembali tadi kita lihat bagaimana BAB darah itu, pasti orang ketakutan melihat keadaannya bagaimana jika BAB darah. Lalu ada juga resiko kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kegagalan fungsi regulator. Lalu ada juga gangguan menelan berhubungan dengan riwayat makan dengan selang, karena kan tadi kita pakai nasogastric tube. Jadi nasogastric tube ini kalau sudah terpasang, tidak mungkin lagi bisa melewati mata melalui mulut, pasti melewat selang yang ada sudah dimasukkan. Jadi sebenarnya ini lumayan kasus ini lumayan simpel, tetapi banyak yang harus ditanggulangi karena banyak yang tidak terlihat. Biasanya hanya terlihat dari asites maupun hepatomegali, sampai juga pada bagaimana BAB-nya daily BAB-nya juga bisa kita perhatikan. Nah, terima kasih sudah menonton. Inilah video kami, dan boleh di like, subscribe dan komen, karena berhubung kami sedang melakukan ini tugas profesioners, jadi supaya kami dapat nilai A titik, boleh di subscribe dan di like ya. Terima kasih. Sampai jumpa.